Shalom, perkenalkan nama saya Vini Marinzebua. Saya semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya membuat video ini sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang diasuh oleh Ibu Erlina Warubu MTH. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagi kita tentang pneumatologi atau Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu adalah pribadi Allah? Dan apa saja karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang merupakan salah satu bagian dari Allah Tritunggal. Jadi, kalau kita bertanya apakah Roh Kudus itu pribadi Allah itu sendiri, ya saya katakan di sini bahwa Roh Kudus merupakan pribadi Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa Roh Kudus ini anak Bapa memiliki kesetaraan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, di sini dibahas tentang bahwa Roh Kudus memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah memiliki akal budi, kecerdasan. Yang kedua, pengetahuan. Ketiga, pikiran. Keempat, emosi. Kelima, kehendak. Dan kelima ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus. Selanjutnya, teman-teman di sini dibahas tentang apa saja yang menjadi karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama adalah Roh Kudus mengajar. Yang kedua, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus membimbing. Selanjutnya, Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat, dan Roh Kudus memerintah. Jadi, ini beberapa karya-karya Roh Kudus yang dapat memberikan atau yang dapat mendorong orang percaya sehingga dapat mengenal Kristus. Selanjutnya, teman-teman, di sini dijelaskan tentang posisi kepribadian Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus dapat didukakan. Yang kedua, Roh Kudus dapat dihujat. Ketiga, Roh Kudus dapat ditolak. Dan Roh Kudus dapat didustai. Dan selanjutnya Roh Kudus dapat ditaati. Selanjutnya kita masuk di dalam atribut-atribut ilahi Roh Kudus. Yang pertama adalah hidup. Kita dapat melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 2 bahwa hidup merupakan suatu atribut ilahi. Selanjutnya, Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir, kekal, kekudusan, kasih, dan kebenaran. Jadi di sini dibahas tentang karya ilahi dari Roh Kudus. Yang pertama adalah pencipta. Yang kedua adalah kelahiran Kristus. Ketiga, inspirasi kitab suci. Keempat, regenerasi. Kelima, perantara. Keenam, pengudusan. Ketujuh, penolong orang-orang kudus. Selanjutnya saya akan membahas tentang Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Jadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Yesus mengindikasikan bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang di dalam Perjanjian Lama. Jadi di sini dibahas tentang bagaimana Roh Kudus mendiami manusia secara selektif atau bersifat sementara. Jadi, penekanan dari bagian ini adalah pelayanan baru tentang didiami atau didiami kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di dalam Perjanjian Lama sifatnya selektif atau sementara. Selanjutnya teman-teman, kemampuan untuk melayani. Jadi, di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi, di dalam Perjanjian Lama kita mengetahui bahwa
Roh Kudus memilih orang-orang untuk melakukan tugas, termasuk di dalam memberikan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan dan kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua. Selanjutnya teman-teman, di sini ada tentang relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan dan pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi Kristus. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Jadi di sini mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisannya. Ketika itu Roh Kudus terlihat atas Kristus. Ada beberapa yang dapat dibuat untuk meringkas pengurapan Kristus, yaitu yang pertama, pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Kedua, pengurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanannya di muka umum. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Yang ketiga, pengurapan itu memberi kuasa kepada Yesus. Keempat, pengurapan merupakan tanda keontentikan keilahian dari Yesus. Selanjutnya kita akan membahas tentang dosa melawan Roh Kudus. Dalam membahas dosa melawan Roh Kudus, kita bisa melihat dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32 ini adalah hal yang penting dan kita bisa melihat latar belakang daripada dosa ini. Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya dan mujizat-mujizatnya. Selanjutnya kita masuk di dalam pembahasan penyertaan Roh Kudus. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang percaya secara permanen. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Jadi teman-teman, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jadi ada beberapa indikator yang meneguhkan fakta ini. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah suatu karunia. Yang kedua, Roh Kudus diberikan pada saat keselamatan. Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. Keempat, pemeteraian Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya yang ditunjukkan pada orang percaya untuk menjamin keselamatan. Jadi, di sini Allah menjanjikan Roh Kudus bagi orang yang percaya dan Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. Selanjutnya karunia-karunia Roh Kudus. Di sini ada dua definisi yang singkat tentang karunia daripada Roh Kudus ini. Yang pertama adalah pneumatikos, artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Jadi, Roh Kudus ini diberikan berdasarkan anugerah. Memang Roh Kudus ini ada di dalam semua kehidupan orang, tetapi Roh Kudus ini diberikan berdasarkan anugerah, berdasarkan kehendak Allah kepada seseorang itu sendiri. Ada beberapa deskripsi dari karunia roh, yaitu yang pertama adalah rasul, kedua adalah nabi, ketiga mujizat, keempat kesembuhan, kelima bahasa-bahasa lidah, dan keenam adalah penginjilan. Dan penginjilan, ketujuh pendeta atau pengajar, kedelapan melayani, kesembilan menolong, kesepuluh iman,
ke-11 menasehati, ke-12 membedakan roh, dan selanjutnya murah hati, memberi, memimpin, hikmat, pengetahuan. Jadi ada 17 deskripsi daripada karunia-karunia rohani ini. Jadi demikian materi yang bisa saya jelaskan bagi kita saat ini, dan semoga dapat bermanfaat. Saya sapa kita kembali. Shalom.